perjalanan pengawalan Mm-mm. Komisi Platform Digital yang alhamdulillah kemarin udah direspon. Sejauh ini Alhamdulillah. sampai mana ini Pak Baik, Edi baik, Antara? baik. Pemirsa kenalin ini Ya, Bung Edi Antara, Sekjen KSPN. KSPN. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Edi Antara dari Sekretaris Jenderal Konfederasi Yeah. Serikat Pekerja Nasional yang pada hari ini kita mengawal terkait dengan pekerja plafon yang kita kawal dari awal, yaitu dari tanggal 2 sampai dengan sekarang tanggal 11. Ya. Dan alhamdulillah dengan adanya pengawalan ini dan kawan-kawan yang ada di delegasi plafon dan kerjasama yang baik, kita bisa mengegulkan terkait dengan pekerja plafon ini. Yang tadinya memang dinamika ini sangat rumit dan sangat dinamis, gitu Pak. Dan berkat bahkan rapatnya sampai malam Pak Edi ya? Rapatnya kita sampai jam 21.30, kalau di Indonesia sampai jam 1. Jam subuh sampai subuh kan 5 jam, 5 jam kan sampai jam 3 itu. Pak. Dan perjuangan itu memang cukup juga bisa dikatakan melelahkan, tapi kerjasama kawan-kawan, doa kawan-kawan semua bisa terlaksana dengan baik. Itu harapan dari kita. Setelah kita putuskan di konvensi ini, kita bisa bawa pulang ke Indonesia dan kita bisa laksanakan apa yang telah disepakati yang tadinya. Jadi perlu diperjelas ini bahwa para pelaku usaha di terutama ini ya, yang dipahami oleh Indonesia bahwa misalnya driver ojol Platform Digital kali ini disepakati konvensi itu adalah berstatus pekerja, begitu kurang lebih Pak Edi ya? Betul, ya. Jadi yang namanya konvensi dan rekomendasi itu sudah kita sepakati. Yang awalnya memang ditolak dan ada keberatan negara-negara selain Indonesia, itu ada Amerika, Cina, dan Indonesia punya prinsip sebenarnya dia non-blok. Tapi setelah kita berdialog dengan internal negara kita, dengan negara-negara lain, maka bersepakatlah konvensi dan rekomendasi. Yang kedua, plafon ini sudah statusnya menjadi pekerja, Pak. Jadi nanti jaminan sosial ini harus dilakukan seperti penerima upah, yaitu bukan BPU lagi. Jadi pekerja, yang mana pekerja ini akan memberikan dan mendapat jaminan sosial yang mengenai jaminan sosial kerjaan, baik itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan meninggal dunia, pensiun, dan juga jaminan hari tua. Jaminan kesehatan juga ada. Nah, di situ itu yang harus kita kawal. Dan Indonesia harus segera nanti melakukan penyesuaian dan meratifikasi. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan bahkan karena ini sudah ada jadi cantolan, saya pikir lebih cepat lebih bagus. Ya, itu. Nanti kita pulang ke Indonesia, nanti harus kita kawal bersama-sama delegasi-delegasi yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah di sini juga ada LK Tripartit hadir semua. Dan 42 delegasi. Alhamdulillah. Seperti itu Pak yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia mengikuti di sini ya. Betul, Pak. Itu yang kita harapkan, tapi tetap hari ini kita kawal karena sampai dengan tanggal 13 baru selesai sidang-sidang ini. Tapi pada hari ini tadi pagi kita baru rapat workers, yaitu nanti hari ini juga rapat tripartit, ini tambahan. Tapi pasal demi pasal sudah kita sepakati, sudah mulai mengerucut dan mudah-mudahan sampai dengan tanggal 13 kita bisa selesaikan, 14 bisa selesaikan. Itu. Ada yang perlu disampaikan sama kawan-kawan KSPN di Indonesia? Yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan KSPN di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan baik moral, dukungan material, atau mungkin berkait doa. Dan saya berharap dengan adanya kesepakatan konvensi ini, mari kita sama-sama nanti kita sosialisasikan dan kita kawal. Dan kita akan berjuang untuk melakukan berkaitan tentang advokasi. Kita advokasi kawan-kawan, baik ojol, baik pekerja yang sifatnya itu yang tadinya plafon, yang belum ada status, kita kawal dan kita akan masuk kepada anggota. Dan sekaligus nanti jaminan sosialnya kita perjuangkan bersama-sama. Kita bersama-sama dengan SP-SP yang ada di delegasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah hari ke-11 ini ya. Hari ke-11. Kita konsisten mengawal ya. Bung Hafid paling aktif nih saya lihat. Alhamdulillah, mohon doanya. Karena tugasnya komisinya. Siap. Kalau komisi general diskusin kan kayak rata-rata udah hampir selesai. Siap. Nah, apa yang ingin perkembangan selanjutnya diketahui oleh terutama kawan-kawan pekerja yang ada di platform digital ini yang perlu diketahui? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dari Jenewa, saya Afif Johan sebagai Wakil Ketua Tripartit Nasional dan juga salah satu anggota di Komisi Platform Digital.
Ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya bersyukur dan bahagia. Kenapa? Karena kekompakan, kebersamaan, dan persatuan delegasi dari Indonesia itu luar biasa. Sehingga hal ini menghasilkan beberapa kabar gembira juga bagi para pekerja Indonesia. Apa kabar gembiranya? Yang pertama, Palestina ditetapkan sebagai anggota penuh ILO PBB. Ini bukti keberpihakan rakyat Indonesia kepada Palestina. Yang kedua, tentang pelaksanaan artikel 33 untuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Nah, yang ketiga nih, yang seru sekali. Yang ketiga kali ini adalah bagaimana ILO ini memutuskan sepakat konvensi dan rekomendasi tentang pekerja platform digital. Yang kedua, Pleno menetapkan bahwa status pekerja platform digital itu bukan kemitraan, tapi seperti pekerja lainnya. Dan yang ketiga, saat ini kita sedang merumuskan standar-standar bagi para pekerja platform digital. Apa saja yang kita sedang perjuangkan? Yang pertama, definisi. Yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup itu apa saja jenis pekerjaan yang masuk dalam platform digital, itu kita perjuangkan. Yang ketiga, kita perjuangkan bagaimana perjanjian yang adil. Perjanjian yang adil, kemudian hak-hak pekerja platform digital seperti hak pekerja lainnya. Jaminan sosial dan semuanya. Jaminan sosial dan semuanya kita sedang perjuangkan menjadi sebuah standar. Kemudian berikutnya akuntabilitas dan transparansi, termasuk algoritma yang adil. Kemudian kita juga perjuangkan bagaimana waktu kerja dan waktu istirahat, keselamatan kerja, jaminan sosial tadi, dan lain sebagainya, termasuk hak berserikat, hak berunding bersama para pekerja platform digital ini, sehingga mereka juga bisa merumuskan syarat kerjanya, sebagai pekerja platform digital. Dan terakhir ingin saya garis bawahi bahwa perkembangan teknologi termasuk digitalisasi tidak boleh mengabaikan hak-hak asasi manusia maupun hak-hak pekerja. Perkembangan teknologi dan digitalisasi bukan berarti kita harus lalai terhadap hak-hak pekerja atau hak asasi manusia. Ini bukti nyata bahwa ternyata hubungan industrial Pancasila kita masih relevan untuk diterapkan dalam era teknologi dan digitalisasi seperti ini. Salah satunya adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan musyawarah mufakat dapat dipraktekkan dalam era digitalisasi seperti ini. Jadi kita tidak boleh dikendalikan oleh teknologi, tidak boleh dikendalikan oleh AI, tapi kita harus mengendalikan dengan tetap memperhatikan hak-hak manusia, khususnya hak-hak pekerja. Dan kemanusiaan dan keadilan tentunya ya. Masa kita yang manusia nyiptain AI, kok kita yang mau diatur-atur sama AI? Ya kan? Terakhir, bahwa kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Betul. Terakhir, saya menyampaikan salam kepada seluruh pekerja di Indonesia, khususnya para pekerja platform digital, wabil khusus para pekerja driver online, tetap semangat. Saya kebetulan juga wakil ketua Tripnas. Kami akan mendorong pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan apa yang telah ditetapkan di dalam ILO ini, tidak harus menunggu setahun atau 2 tahun. Kalau bisa secepat-cepatnya. Hidup pekerja Indonesia, hidup Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.